بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يهتهل قد ضاه مطلقا أبدا وما تثاءب أسلم في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منه الدواب فلم ترض وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بقلبه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم قذفه قد علت قوما إذا جلسوا إن الولادة سفيا ذاب مختتن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخسائس فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسرق ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih mengucapkan pada Pak Ustaz Habibur Jamil yang telah memimpin tadarus Quran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita baca memberi ridho serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk berikutnya adalah penyampaian kajian oleh guru kita Pak Ustaz Haji Salahuddin LCMA yang insyaallah akan membahas mengenai kitab Tabligh Ghafilin mengenai bab kesombongan. Bapak Ibu sekalian, nanti akan dibagikan lembaran kajiannya. Untuk itu mari kita simak kajian disampaikan oleh guru kita. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salihin binurih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin hadzal khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah sekalian, bersama-sama kita niati i'tikaf dan niat belajar karena Allah. Ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid
ma dumtu fihi ma dumtu fihi lillahi ta'ala nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga sehat selalu, berkah dan dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Jamaah, kita sampai di bab tentang kesombongan. Tentang sombong, ya. Kita ini kurang lebih ada 5 lembaran, ya. Kalau nanti kepanjangan kita potong aja setengahnya, lihat kondisi. Nanti tinggal Pak Ustadz Anggi ingetin, ya. Saya awali dari sebuah cerita yang panjang sebetulnya tentang Rasulullah dan Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal diboncengin sama Nabi, ya, boncengin naik onta, perjalanan panjang. Di situ Nabi cerita, Mu'adz, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan 7 malaikat. 7 malaikat ini diciptakan oleh Allah, ditempatin di setiap langit-langit. Langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang semuanya punya peran, punya tugas, ya. Yang pertama, malaikat pertama itu ditugaskan oleh Allah untuk menangani kasus-kasus ghibah. Jadi berapa banyak amal ibadah kita itu gara-gara kita suka ghibah di dunia ini, suka gosip, itu amal ibadah kita di stop, kagak boleh naik ke langit kedua, apalagi seterusnya, diperiksa semuanya, ya. Yang pertama. Yang kedua, ada malaikat yang disebut malaikat menangani kasus-kasus fakhar. Fakhar itu ada rasa Sosoheli masuk sini, ada pangkalannya di sini. Sini. Ini Pak, sini lega kan. Nih. Ini depan juga boleh. Ya, ini depan juga boleh depan nih. Nah, ini dari Masjid Al-Salihin Cipinang. Di langit yang kedua, ada orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah tapi lupa diri. Ya. Bukannya bersyukur tapi lupa diri. Di situ ada malaikat fakhar yang nangani kasus-kasus itu. Pokoknya orang-orang kayak gini kagak boleh amalnya naik ke atas. Cukup sampai di sini aja, nggak diterima oleh Allah. Nah, yang ketiga, ada malaikat yang menangani kasus-kasus sombong. Apa sombong? Innahu yatafakhar atau innahu yatakabbar ma'an nasi fi majalisi. Dia selalu merasa tinggi aja, besar aja, gede aja. Kalau duduk begini merasa wah,
Gua lihatin semuanya yang paling ganteng saya doang nih. Yang paling kaya saya doang. Yang paling sukses saya doang. Di setiap pertemuan sama siapa aja begitu selalu. Merasa paling hebat. Nah ini ya. Jangan sampai ada rasa seperti itu, jangan sampai. Buang jauh-jauh ya. Udah ya, sampai ketiga aja lah gitu ya. Kalau itu ketujuh udah panjangan. Kita masuk ke babnya ya. Taib. Ini memang disusun oleh musannif. Setiap matan ada sanadnya. Jadi ceritanya kagak sembarangan. Inilah kelebihan dalam dunia Islam. Ilmu itu ada dua, ada berriwayah, ada bidirayah. Di barat kagak ada yang namanya riwayah. Ya. Kita tahu tentang bab wudu dari siapa? An sampai Rasulullah. Semua ilmu Islam kita bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya akan menyebutkan nama ulama di sini. Dan kita punya kaidah wa bi dzikrihim, dengan menyebut nama-nama orang-orang soleh akan turun keberkahan, akan turun rahmat. Ya. Akan nanti ada yang satu lengkap saya baca, mungkin yang lainnya karena waktu juga dia lengkap. Tinggal jangan baca di rumah nama-namanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Babul kibar, bab kesombongan. Qala al-faqih radhiyallahu taala anhu, Imam al-Faqih semoga Allah ridha kepadanya berkata, haddatsana Muhammad bin al-Fadli, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana al-Fadl ibn Dakin, an Mas'ar bin Akadam, an Abi Mus'ab, an abihi an Ka'b al-Ahbar radhiyallahu ta'ala anhu qala. Itu namanya riwayatnya, sanadnya. Ini matan isinya. Singkatnya, Muhammad bin Fadl telah berbicara kepada kami dan seterusnya ya, sampai kepada dari abihi an Ka'ab al-Ahbar, semoga Allah ridha kepadanya. Qala ya'ti al-mutakabbiruna yaumal qiyamah. Nanti akan datang pada hari kiamat orang-orang yang sombong, mutakabbiruna ya, tapi datangnya dzurron ya. Itu berbentuk kecil, sekecil semut ya. Kita merasa gede aja, nanti di hari kiamat kita datang tuh berbentuk kecil ya, segede semut, tapi fi surir rijal, bentuknya tetap manusia. Kalau sekarang misalnya orang cepot lah ya, makan Pak Heri gede nih sekarang nih. Kalau misal di dunia sombong aja, nanti pas hari kiamat kecil. Ya, makanya jangan suka sombong. Allah kecilin nanti kita di sana. Taib. Yakshahum aw ya'tihim adzillu. Adzillu kehinaan. Kehinaan ini langsung dengan metode terjemah yang baik ya. Adzillu kehinaan, yakshahum akan meliputi mereka, akan ya'tihim akan datang kepada mereka min kulli makan, dari segala tempat arah. Orang yang sombong nanti akan dihina terus. Yaslukuna fi naharin minan niran. Dia akan digiring nanti dari satu neraka ke neraka berikutnya terus begitu. Yusqauna min tinatil khabar. Mereka akan diberi minuman dari tinatil khayal, ai wa hiya usaratu ahli nar. Usara itu kalau kita tanya hasil perasan gitu. Ya jus-jus gitu. Nah, ini katakanlah jus atau cairan yang keluar dari api neraka. Jadi minuman kita jus api neraka.
Enak apa kagak? Pahit, panas, ya. Begitu. Qala radhiyallahu ta'ala anhu haddatsana Muhammad bin Fadl dan seterusnya. Balaghani anil Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Telah sampai kepadaku dari Husain bin Ali, semoga Allah radhiyallahu ta'ala ridha kepada keduanya. Ya. Saya kalau ngertiin seperti ini, ingat saya dulu pernah menerjemah tafsir Tobari, itu ada 30 juz. Kami proyek dulu di Mesir, dibagi-bagi, saya dapat juz yang ke-30 tentang sholatul wusta. Itu haddatsana. Panjang sama seperti tafsir Ibnu Katsir. Annahu marra bi masakin. Nah, suatu ketika beliau lewat, ya, di depan orang-orang miskin. Wa hum ya'kuluna kisran, dan mereka sedang makan kisar. Kisar itu sebuah makanan sederhana lah, ya, di masa mereka. Ya, lahum ala kasain. Nah, mereka makan di lembah, di hamparan, kita ditikar lah gitu, ya. Sederhana anak-anak. Faqalu, lalu mereka berkata, ya Aba Abdullah, wahai Aba Abdullah, al-ghadha, sini kita makan bareng-bareng. Ya. Qala, lalu beliau berkata, fanazala wa qala, beliau turun tuh, kagak sombong, diajak makan orang miskin tetap mau ikut gitu. Wa innahu la yuhibbul mustakbirin. Nah, beliau berkata, Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Fa akala ma'hum, lalu beliau makan bersama mereka. Qala lahum, kemudian Abu Abdullah mengatakan kepada mereka, qad ajibtukum fa ajibuni. Sekarang atau hari ini saya sudah memenuhi panggilan undangan kalian. Ya, diajak makan, ikut makan. Fajibuni. Nah, sekarang ikutilah, ya, panggilanku itu. Fantalaku ma'ahu. Artinya ayo sekarang ke rumah saya. Kemudian intalaku, mereka semuanya pergi bersama beliau. Falamma atau bil madi. Ketika mereka datang al-manzila maf'ul bih, ke rumahnya beliau, qala li jariyati, ini Abu Abdullah berkata kepada pembantunya, akhriji man kunti tudakhiri. Semua yang kamu simpan makanan-makanan keluar semuanya. Ya, saking menghormati para tetamu. Beliau disuguhkan makanan biasa aja, tapi apa yang dimiliki oleh Abu Abdullah ini, ya, disuruh keluarin semuanya. Wa bihadzal isnad an Sufyan an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya, Rasulullah bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Yukallimu fi'il mudhari', humnya domir jadi maf'ul bih objeknya, ya. Setiap domir terletak setelah fi'il jadi maf'ul bih. Ada 3 golongan yang Allah nanti yaumul qiyamah, pada hari kiamat, la yukallimuhum, tidak akan berbicara kepada mereka. Ya. Sama Allah kita kagak dilihat, kagak ditoleh, enggak dihargain. Siapa lu gitu, ya. Wala yanzuru ilaihim, Allah juga kagak tidak melihat kepada mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Aulahum, ya, aulahum, yang pertama dari mereka adalah siapa? Syekhun zanin. Nah, ini permainan. Udah tua-tua, udah aki-aki, masih berzina aja, masih bermaksiat aja, udah tahu pengen mati, udah kuburan, nggak tobat-tobat. Nah, bahaya ini, ya. Harusnya kan udah seumuran kita, ya, 50 tahun ke atas sudah mulai sadar diri. Itu baru datang lagi tuh, bisa masuk kan? Ya, jadi sadar diri, Pak. Jangan makin tua makin jadi, jangan. Masih muda
misalnya masih muda puas-puasin. Jangan ya, justru harus kita mulai tobat, persiapkan diri kita untuk kembali kepada Allah. Sombong aja jangan, apalagi maksiat, dosa besar ya. Jadi yang orang nanti di hari kiamat Allah kagak bakal bicara sama mereka, nggak bakal melihat mereka, dan dikasih azab yang pedih adalah syaikhun zanin, orang tua yang suka berzina. Yang kedua, wa malakun kadzabun, ini penguasa yang dusta. Pokoknya nanti kalau saya jadi presiden, bla 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 bla. Agak dilaksanakan, nanti diazab oleh Allah. Ya. Wa ailun mustakbarun. Nah, ya. Yakni al-fakir tuh. Ail, orang fakir, orang kere, sombong. Orang kaya sombong pantas. Panggi sombong pantas, punya rumah, punya mobil, punya motor. Nah dia tuh orang kere, mobil kagak punya, sepeda kagak punya, kemana-mana jalan kaki, nyetir kagak bisa, sombong. Bahwa, ya. Gak boleh juga mobil. قال حدثنا الفقيه أبو جعفر حدثنا محمد بن موسى الفقيه الرازي أبو عبد الله حدثنا محمد بن رباح حدثنا يزيد بن حارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya. Mudah-mudahan setiap kita menyebut nama ulama-ulama ini, sahabat ini, tabi'in ini, turun rahmat untuk kita semuanya ya. Yang kurang sehat disembuhkan penyakit-penyakitnya, yang banyak hutangnya udah tutup ya hutang-hutangnya, keluarganya tambah sakinah mawaddah warahmah. Kata Nabi apa? Urida ala awwali thalathatin, katanya yadkhuluna al-jannata. Urida, diperlihatkan ya, ala awwali thalathatin, kepada yang terjadi kepada 3 golongan pertama gitu ya. Yadkhulunal jannata, yang mereka akan masuk ke surga. Wa awwalu thalathatin yadkhulunan nar, dan juga ini bunyi ataf, akan kami perlihatkan kepada 3 golongan pertama yang akan masuk ke dalam neraka ya. Fa amma awwalu thalathatin, adapun 3 golongan pertama yadkhulunal jannata, yang akan masuk ke dalam surga adalah pasyahidu, orang yang mati syahid ya. Ini kitab ini enak untuk diikuti, maknanya dicoret ya. Jadi di rumah diulang ya, anak-anak dikumpulin, cerita aja ibu-ibu semuanya. Wa abdun mamlukun ya, lam yushghilhu riqqud dunya an ta'ati rabbih. Yang kedua yang akan masuk surga adalah abdun mamluk, seorang hamba yang budak, tapi dia tidak disibukkan oleh riqqud dunya ya, oleh segala godaan-godaan dunia, perkara-perkara dunia ya, an ta'ati rabbih, daripada taat kepada Tuhannya. Ada orang-orang baru aja dikasih nikmat sedikit aja, nikmat yang kecil aja udah lupa sama Allah ya. Harusnya dikasih nikmat tambah apa? Lain syakar la azidan. Ya, kita sekarang suka lupa daratan. Kata innahu tagha, dia udah merasa padahal kagak punya, setiap hari nangis minta sama Allah, ya Allah kasih, lupa dia ya. Itu kan Nabi Pak, ketika dikasih pilihan, kata Allah, Muhammad, kamu mau jadi hamba, mau jadi nabi
dan raja. Nabi juga raja, punya kuasa dan kekayaan. Apa nabi aja dan hamba? Rasulullah milihnya nabi dan hamba dan nabi. Ya, derajat paling tinggi kita abdun, hanya hamba yang bisa naik sampai langit ke atas ketemu sama Allah. Yang apa maksudnya bapak-bapak, walaupun ya ada pejabat, masing-masing punya kekayaan, status yang tinggi sosialnya, sadar tetap wujud aslinya adalah hamba. Itu ya. Agar amal kita diterima oleh Allah. Tawadu, jangan sombong. Nanti kalau sombong diambil oleh Allah. Ada orang-orang yang istidraj, nggak sadar, diambilin, lama-lama miskin lagi. Baik. Wa faqirun dha'ifun dzu 'iyalin. Ya. Orang fakir yang lemah, ya, dzu 'iyalin, tapi dia punya tanggung jawab kepada keluarganya. Ini luar biasa. Ada orang kagak punya tapi punya rasa tanggung jawab sama keluarganya. Ya betul-betul kerja, cari nafkah. Ya. Ya mohon maaf, bapak-bapak jangan meremehkan teman-teman yang pada ngojek, gopar. Ya, itu. Itu diceritakan dalam sebuah hadis. Orang-orang yang kerja capek pulang ke rumahnya, baru sampai sholat isya, baru juga duduk, udah ketiduran, baru nyender, udah tiduran. Itu bata maghfuran, tidur dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah. Ya, jadi ada dosa-dosa yang kagak hilang dengan pahala sholat, puasa, haji, zakat, tapi bisa hilang dengan capek-capeknya kita cari rezeki untuk keluarga. Ya, bapak-bapak ibu yang senang mencari rezeki, jangan putus asa. Ya, itu nikmat dari Allah, anugerah dari Allah. Wa amma awwalu thalathatin yadkhulul jannah. Sebaliknya, 3 orang pertama yang akan masuk ke neraka adalah fa amirun musallatun. Seorang pemimpin yang musallat, yang zalim. Ya, sewenang-wenang dia. Kedua, wa dzu tharwatin minal mal la yu'taz zakata. Dzu thurwah, orang yang kaya, minal mal dari harta, artinya orang kaya yang hartanya banyak. Di bank rekeningnya penuh dah, nolnya nggak kehitung. Ya, bukan lagi miliar, triliunan. Hartanya banyak, tanahnya banyak, sertifikat banyak, tapi dia la yu'taz zakat, tidak mengeluarkan zakat. Ingat Bapak Ibu, di setiap harta kita ada hak, ya, saudara-saudara kita yang fakir, miskin, ya, jangan lupa dikeluarkan. Enggak gede kok, 1 juta cuma 25.000. Ya. Wa fakirun fakhur. Ini sebaliknya tuh. Yang ketiga, orang miskin tapi sombong. Ini dia, yang akan masuk ke neraka. Wa qala, dan beliau berkata lagi, innallaha ta'ala yubghidu thalathatan nafarin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan yubghidu, ini pakai fi'il mudhari. Inilah enaknya kalau kita paham bahasa Arab dan perangkatnya. Allah akan senantiasa marah, benci kepada 3 kelompok, 3 golongan. Wa yubghiduhu li thalathati minhum ashaddu. Dan Allah lebih benci lagi kepada 3 kelompok di antara mereka. Asyaddun, lebih besar lagi bencinya. Ya, Allah sama dia ini dia benci sama ini, lebih benci lagi, lebih besar lagi kebenciannya. Awwaluha, yang pertama, yubghidu al-fusaqu. Allah benci pada orang-orang yang fasik. Ya. Wa yubghiduhu
li syaikhil fasiqi. Dan Allah lebih benci lagi sama aki-aki liar. Orang lansia, nenek-nenek yang fasik. Asyaddu, ya, li syaikhil fasiq asyaddu. Allah lebih benci lagi kepada aki-aki yang berbuat fasik. Agamanya dia kagak jalanin, atau puasa dia enggak puasa, atau sholat dia kagak sholat. Baik. Wasani, dan yang kedua, yubghidu al-bukhala'a. Allah benci kepada bukhala, orang-orang yang pelit. Wa yubghiduhu lil ghina al-bakhil asyad. Dan Allah lebih benci lagi kepada orang kaya yang pelit. Tadi kalau orang biasa aja pelit, Allah enggak boleh benci ya. Tapi ini udah kaya, bakhil. Ya. Saya pernah cerita dulu ya. Ada orang panen, biasanya panennya dapat 12 bulan. Tahun itu panennya 10 bulan doang. Ya. Padahal dia belum jalan itu Januari, Februari, Maret belum. Udah mikirin, pusing sama istrinya. Mbah, bagaimana nanti 2 bulan terakhir ya? Nanti bagaimana? Bulan 11 berapa nih? Bulan November dan Desember bagaimana ya? Padahal Februari belum lagi. Udah puyeng. Contohnya di depan rumahnya ada janda, anaknya banyak. Nangis aja, ada suara nangis. Didengar, kenapa itu tetangga kita nangis aja? Diketok, Bu, ada apa Bu anak-anak nangis? Pada lapar anak saya. Nah, itu masa apa tuh? Itu batu saya lagi rebus. Biar anak saya nanti nunggu-nunggu ketiduran. Ya, kayak begitu. Ada iba. Ya. Ada iba di hatinya tuh. Diambil makanan dia kasih. Pas ketok-ketok lagi, ke rumahnya udah tenang, nggak ada suara. Pas dibuka, Bu, ini buat anak-anak. Oh maaf Pak, anak-anak saya sudah pada tidur semuanya. Yaudah ini simpan aja buat besok pagi. Nah, ini simpan aja untuk besok pagi. Apa jawabannya? Terima kasih Pak. Kalau besok pagi insya Allah ada rezekinya lain lagi dari Allah. Yakin Allah akan kasih rezeki itu. Kami sifat tawakal. Kita tidak akan mati, tidak akan wafat sebelum mendapatkan rezeki yang telah Allah tentukan buat kita. Ya, makanya setiap jamaah jangan pernah iri. Si fulan punya ini. Emang dari saudaranya begitu. Ya, tinggal apa? Setiap kali dapat saudaranya dapat nikmat, doain Allahumma rizqhu, Allahumma rizqhu, ya Allah tambahkan rezeki dia lagi ya Allah biar berkah gitu. Kalau kagak akan terselip penyakit hasad, iri, dengki. Karena setiap orang yang dapat nikmat ada saja yang iri, dengki. Ya, iri, dengki penyakit hati. Ya, itu dia lagi yang kelima. Amal ibadah kita begitu banyak nggak bakal bisa naik ke atas karena ada penyakit iri, dengki. Ya. Taib. Wasani, sudan yang ketiga, yubghidul al-mutakabbirin. Allah senantiasa akan sombong, membenci orang-orang yang sombong, mutakabbirin. Wa yubghiduhu lil fakiril mutakabbiri asyaddu. Dan Allah lebih benci lagi kepada orang fakir yang sombong. Jadi ini uslub Arab, asyaddu lebih. Ya. Wa yuhibbu thalathata nafarin. Ya. Dan Allah akan senantiasa suka kepada 3 kelompok. Wa hubbuhu li thalathatin minhum asyaddu. Dan cintanya Allah kepada 3 golongan ini, ya, lebih cinta lagi. Perhatikan, wa hubbuhu, hubbu di sini isim, hu-nya domir. Domir terletak setelah isim jadi mudhaf ilaih. Ya.
Domir tadi terletak setelah fi'il jadi maf'ul bi, jadi objek ya. Wa hubbuhu. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu yang pengen belajar ilmu nahu boleh sama saya. Gratis, nggak bayar. Asal datangnya rajin. Datangnya rajin dapat hadiah malah ya. Kalau datangnya nggak rajin nggak dimarah-marahin kagak. Tapi ilmunya nggak dapat datang ya. Saya buka setiap malam Rabu, malam Sabtu, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, insya Allah bisa. Setiap orang harus belajar bahasa Arab, harus. Karena kajian mendalam, orang pengen jadi ulama besar, pemimpin thariqah, harus bisa bahasa Arab. Ya. Baik. Orang pengen baca Quran harus bisa bahasa Arab, ya. Yang nguasain Quran. Dan cinta Allah kepada 3 kelompok dari mereka asyadul, lebih besar lagi. Yuhibbul muttaqina, Allah suka kepada orang-orang yang bertakwa. Wa yuhibbuhu alisyababi at-taqi asyaddu. Dan cintanya Allah kepada para pemuda yang takwa itu asyaddu, lebih lagi. Ya, jadi kalau ada anak muda dia lebih takwa dari kita, itu Allah senang banget. Ya, karena anak muda ini masanya masa-masa penuh dengan ujian yang besar. Ya, banyak banget gangguannya dah. Kalau kita belajar dalam kitab Minhajul Abidin, Bapak Ibu, perjalanannya pengen menjadi hamba Allah yang sejati itu berat. Ya, tapi ketika fatahallahu lahu wa yassarallahu lahu, Allah bukakan terus aja, Allah mudahin. Itu yang orang tempuh 70 tahun, kita bisa tempuh dengan 20 tahun, bisa tempuh dengan setahun, bisa tempuh dengan sebulan, seminggu, bahkan katanya sekejap aja. Nah, ada orang-orang yang dari izin Allah dikasih ma'rifat, dibuka hatinya. Ya. Makanya kalau ngaji hatinya bersih ya, istighfar, selawat. Tadi udah bagus torikonya, baca Quran dulu, yutohid dulu, ngebersihin hati kita. Ya, semua. Jadi kita ngaji itu paham kagaknya tergantung Bapak Ibu sekalian. Kalau kami Ustadz hanya kasih penjelasan, yang kasih paham bukan Pak Ustadz tapi Allah. Jika hatinya bersih, ada sidik kepada Allah, pengen paham Allah, pengen paham Islam, dikasih pencerahan-pencerahan, ya, kasih nur, ciptaan nurnya Allah, nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasani, dan yang kedua, yuhibbu al-askhiyaa'a, Allah suka kepada orang-orang yang dermawan. Wa hubbuhu lil fakir sakhi asyaddu, dan cintanya Allah kepada orang fakir yang dermawan asyaddu, lebih lagi. Wasani, dan yang ketiga, yuhibbul mutawaddi'in, Allah suka orang-orang yang kagak sombong, orang-orang yang tawadu. Wa hubbuhu lil mutawaddi'i al-ghani asyaddu, dan cintanya Allah pada orang-orang yang tawadu, yang kaya. Nah, orang tawadu yang kaya asyaddu, lebih lagi. Karena terkadang orang yang punya kelebihan suka sombong. Pertama para ustadz, kiai-kiai, ya. Ingat, gara-gara sombong amal kita enggak diangkat sampai langit yang keempat, berhenti di langit yang ketiga. Waruya an Habibi bin Abi Thabit an Yahya bin Ja'lah atau bin Ju'lah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapa? Orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun hanya sebesar biji sawi. Biji sawi kecil gede? Kecil.
masih gedean gundu, ya. Yang kecil segitu aja tuh gak masuk surga, ya. Jadi jamaah kalau sombong ingat ini, ingat pengajian ini, oh iya. Ya. Qala rajulun ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini namanya munada mudhaf. Ya Rasulullah nyebutnya. Jangan ya Rasulullah. Di Bapak Ibu yang penceramah jangan lupa. Makin semangat ya Rasulullah. Salah betul? Salah. Nama saya Solahuddin. Tapi kalau manggilnya pakai ya Solahuddin gitu. Bapak Ibu punya istri, punya suami namanya Abdullah. Manggilnya ya Abdullah, berubah. Ya. Paham? Abdul Razak jadi apa? Ya Abdul Razak. Abdul Rahim jadi ya Abdul Rahim. Wahai Abdul Rahim. Ya. Nyebutnya pakai namanya munada mudhaf. Baik. Ya Rasulullah, inni la yu'jibuni niqa'u thawbi wa syiraku na'li wa alaqatu sawti apa hadza min al-kibri. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, saya senang banget baju saya bersih, sendal saya bersih, ya, tali cambuk saya juga bersih. Apakah ini termasuk sombong ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, Innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu cakep, bagus, cantik, dan Allah mencintai yang bagus-bagus. Ya. Bapak-bapak kalau ke masjid yang bagus pakai banyak. Zayyinu manabisakum, ada perintah. Saya menulis buku judulnya Kebiasaan Orang-orang Saleh. Bagaimana kalau orang saleh pergi berantakan, enggak rapi, sikat gigi dulu rapi, ya, bajunya rapi, duit selalu bawa lah. Nyatakan naik mobil nggak punya ongkos, bisa ongkos orang lain lah. Sisir, bawa sisir, tapi bawa sisir kemana-mana, nggak repot. Gunting kuku, Nabi bawa sendiri gunting kuku. Yang bisa mau haji, mau berangkat haji, bawa gunting kuku. Jangan apa-apa ngandel orang, minjem, jangan. Ya, bawa sendiri. Mau cakep bawa sendiri ya. Kalau ibu ini pakai ibu. Sablon ya. Sablon. Apa namanya? Sablon apa? Apa namanya? Sunblock. Udah jarang pakai kata. Sunblock. Apalagi ini sunblock kan mereknya beda-beda ya. Kalau nggak pas bukannya putih malah hitam ya. Harus pas dengan sesuai kulitnya. Sunblock ya, sunblock. Karena saya pakai sablon. Kalau sablon ceplok. Baik, Allah Subhanahu wa taala jamilun yuhibbul jamal. Allah cakep, bagus, suka yang bagus-bagus. Kita punya ustadz nih namanya Nur Jamil. Jamil udah cahaya Jamil. Cahayanya bagus. Alhamdulillah baca Qur'annya bagus. Ya. Wa yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdihi ni'matan. Ya. Ayyara atharaha 'alaihi. Dan Allah suka, cinta apabila Allah memberikan nikmat kepada hambanya. Ya. Allah kasih satu nikmat aja, ayyara atharaha alaihi. Ya. Allah melihat ada pengaruhnya tuh. Pengaruh nikmat kepadanya. Wa yubghidul bu'sa wattaba'usa. Ya. Dan Allah benci, enggak suka tuh. Apa? Bu'sa wattaba'us, apa tuh? Kumal, kumal. Dekil. Masa ke masjid bajunya nggak berditeriska, kondangan diteriska, ya, mau reuni, rapi banget, ke masjid, mas oblong doang, ya,
Zayyinu malabisakum inda kulli shalah. Pakai pakaian terbagus yang kita punya menghadap Allah ya. Walakinnal kibra katanya ayasfiha al-haq wa yumisa al-khalq. Tetapi sombong itu ya. Sombong yang apa sapi itu? Menolak kebenaran. Ya. Namanya kalau bahasa batrul haq. Udah tahu dia salah. Karena dia nerima ya. Nasihat itu agak dia malah batrul haq. Dia pertahanin itu kesalahan, lalu dia buat argumen-argumen untuk dukung dia. Itu udah buta hatinya. Orang mukmin ketika ada penasihat tak aja iya asal saya salah ya istighfar. Terima kasih, namanya ada fadlun, ada nikmat dari Allah. Ya, yang kasih pemahaman Allah, yang kasih kesadaran adalah Allah. Bagaimana para penyihir Fir'aun yang selama ini ngaku Fir'aun ada Tuhannya, ketika dia ngelemparin tali-tali jadi ular, Nabi Musa kata Allah, Musa lemparin tongkatnya, talinya dilempar jadi ular gede, dimakanin semua. Langsung Rabbi Musa wa Harun, inilah Tuhan pencipta langit dan bumi dan Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Langsung terbuka hatinya, dapat makrifat seketika. Ada orang-orang yang udah dikasih pelajaran oleh Allah masih dablek aja. Tetangga yang mati masih ada sadar aja. Tetangga kirinya mati enggak sadar juga. Ya. Itu namanya orang hatinya dablek. Paling bahaya orang yang sudah masih hidup hatinya sudah mati. Dengar azan enggak kedengeran. Ada pengajian dia enggak nengok. Diajak sedekah dia kagak mau. Kagak mau nilai-nilai kebaikan. Wa yugmisu jadi ada an wa ataf al khalqa, dan selalu meremehkan orang lain. Ya. Sama orang lain dia remeh ya. Waruya al-Hasan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man khasafa na'lahu. Ini nama mubtada, khabar dan maf'ul bih. Man khasafa na'lahu, barang siapa yang menjahit sendalnya sendiri. Apa ibu punya sendal rusak dibenerin sendiri. Bajunya kancingnya copot dibenerin sendiri. Wa raqa'a thawbahu wa raqa'a, dan nambel bajunya yang bolong. Wa affara wajhahu lillah, dan membiarkan wajahnya berdebu lillah kan Allah fi sujudi, dalam sujud ya. Ada orang-orang yang sujud itu takut kotor mukanya kena abu. Kita ridho ikhlas, kita sujud, muka yang mulia ini kita taruh ke bumi ya. Faqad budi'a minal kibr, orang tersebut terbebas atau terjauh daripada sifat-sifat sombong ya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang suka ngejahit bajunya yang robek sendiri, itu sebenarnya dia orang tawadu. Gak dikit-dikit bawa nih ke tukang jahit. Nah, kecuali kita kagak ahli, nggak paham. Robek dikit dua sendiri aja. Saya pernah senang tuh bu ngejahit gitu kan, pakai tangan sendiri, karena itu ada sabar. Pertama apa? Masukin benang ke lubangnya. Itu kalau nggak ada sabar, waduh, nggak bisa. Ya. Tuh ibu saya itu ini guru jahit itu, guru apa ya? Tata boga. Saya bisa dulu dimotong baju waktu SMP, saya tuh juara tuh. Padahal yang ngerjain ibu saya. Jahitin bisa pakai tangan, jadi baju dulu. Jadi orang-orang yang suka ngerjain sendiri itu pahalanya besar ya.
Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man labasa sufa. Ya, barang siapa yang mengenakan baju dari bahan wol. Ini bahan yang dianggap kasar. Ya, kalau kita beli baju kita pegang oh, kasar nih. Kalau kasar biasanya dipakai panas. Sekarang musim panas nih ya. Jadi ke baju itu udah gerah aja. Pegangan lembut. Nah, ya. Barang siapa ya pakai baju dari bahan wol wan ta'ala al-makhsufa dan menggunakan sendal yang sederhana itu ya sendal yang biasa aja dah nggak saya pernah lihat ternyata sendal bentuknya hampir sama begitu ukurannya sama tapi nilainya beda-beda ada yang 100.000 ada yang sampai 500.000 ada yang sampai 1 juta ada yang sampai lebih ya. Coba di antara di sini siapa yang sendalnya 1 juta ada nggak sih? Sepatunya ada satunya. Ya. Kalau saya nggak pernah perhati itu sendal apa aja saya pakai aja. Yang penting murah dan bagus, enak dipakainya. Saya jarang beli sendal saudara saya beli, bah nih bah, sendalnya kayak udah butut bah, pakai ya saya pakai aja. Paling kalau pulang dari Mekah ada rezekinya, saya beli sendal dah. Niatnya buat ngaji. Alhamdulillah kalau sendalnya pakai jarang yang ambil. Warakibal himara ya. Nah ini himar. Nanti ada cerita menarik tentang Sayyidina Umar naik onta apa himar ke Yerusalem, ya Allah, perjalanan hampir sebulan. Warakibal himarah, ya, dan naik keledai. Ya, kalau sekarang bapak-bapak naik sepeda dah, orang-orang udah punya motor, mobil, naik sepeda, ya. Tapi sepeda juga dia mahal ya. Mana sudah olahraga mahal 3 jutaan. Wa haliba syatahu. Dan suka memeras susu sendiri. Ya. Artinya bapak ibu ini apa-apa dijalanin sendiri dah, nggak ngambil sama orang. Wa akala ma'yalihi, dan dia makan bersama keluarganya. Wa jalasa al-masakin, beda ya, jalasa sama jalasa. Beda nih, beda bahasa Arab. Mutawa'ah. Kalau jalasa duduk aja, ini jalasa sering duduk bergaul bareng. Suka bergaul, duduk bareng bersama orang-orang miskin. Ada kan orang kan, dia mah bukan kelas kita, bukan, jangan bergaul sama dia, jangan. Beda darahnya, jangan darah yang merah, kita mah hijau. Gara-gara nasab jeram ya sekarang ya. Makanya Bapak Ibu jangan pusing menasab. Pokoknya kita semua sama, keturunan Nabi Adam, udah selesai. Ya, yang paling mulia ilmu sama takwanya. Ilmu nggak cukup kalau kagak takwa. Ada ilmu membawa kesombongan, ilmu menghantar kepada tawadu. Nah, taib. Faqad maha, ini maha fil madi. Faqad mahallahu ta'ala anhu al-kibra. Maka Allah akan menghapus darinya sifat sombong, ya. Jadi barang siapa yang pakai baju dengan bahan yang sederhana, pakai sendal yang sederhana, suka naik keledai, naik sepeda sekarang mah, suka pengen nasi goreng masak sendiri, gitu. Dengan susu kan, susu dia meras sendiri, makan bersama keluarganya. Nah, ada orang-orang Pak, kalau makan nggak mau keluarganya, kalau makan sama teman-temannya senang banget. Ini bapak-bapak hati-hati. Makan sama teman-temannya, teman sekantor, wah ya dijamu baik banget. Di restoran, ngajak keluarganya di warteg makannya. Kan beda, warteg sama restoran. Iya. Sama orang lain mau keluar uang banyak, sama saudara sendiri pelit. Wa dzakara anna Musa sallallahu alaihi naja, ini naja. Beda mana najah, bedanya.
Inilah hebatnya mutawa'ah, bermunajat namanya. Disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah, faqala ya Rabb, wahai Tuhanku, ya, man abghadu khalqika ilaika, ya Rabb, siapa sih manusia yang paling engkau benci, siapa sih makhluk yang paling engkau benci? Qala, kata Allah, ya Musa, man takabbara qalbuhu, orang yang hatinya sombong, ya, itu orang Allah yang paling benci. Kedua, wa ghalaza lisanuhu, orang yang lisannya kasar, kalau ngomong tuh kasar, celetuk, nyakitin tuh, nyakitin hati, sakitnya tuh di sini. Ibu-ibu, saya pesan ya sama suaminya jangan ngomong yang kasar-kasar, ya. Itu kepikiran terus, Bu. Suami mau tidur begini. Sama bapak-bapak juga ya, jangan ngomong yang kasar-kasar sama istri. Saya tuh pengennya gini, ngaji itu jangan kitanya namatin sebab kitab, wah bangga, bukan, tapi bagaimana mengamalkannya. Saya ngaji menghantar kita tambah sayang sama istri sama anak-anak, ya, melahirkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jangan kan kita sama orang lain ngobrol bagus enak, pas sama di rumah sama istri jarang ngobrol, diem aja, masing-masing nonton, diem aja. Kalau istri kita di rumah nggak ada teman ngobrolnya, pas ada kita ya wajar yang ngoceh sendirian, biar dia tanggapin gitu. Suami diem, dia kesal nanti istrinya. Nanti kalau istrinya sudah ngobrol sama tetangga, nah baru deh menyesal. Ya, saya punya buku tuh ya, ketika suami istri hidup bermasalah bagaimana solusinya. Gara-gara istri kagak dia temenin ngobrol, dia ngobrol sama tetangga. Rumput katanya tetangga jauh lebih indah. Hati itu Pak. Gara-gara nggak diajak ngobrol, hanya ngobrol istri Pak, seneng banget dia. Apa kayak ceritain deh, Neng, rambut tuh udah cakep banget, kenapa? Udah putih semuanya, udah berwarna. Mukanya biar dia seneng dah, cerita apa aja dah. Ya. Baik. Wa dha'ufa yakinu, dan lemah keyakinannya. Wa bakhulat atau wa bukhilat yaduhu, dan tangannya bakhil, pelit. Nah, ya. Wa qala Urwah bin Zubair, Urwah bin Zubair berkata, at-tawadu'u ahadu masaili syarafi. Ya, maksud dari kata syaraf, berburu. Tawadu itu, sifat tawadu itu ya adalah ahadu, salah satu, ya. Apa? Masa itu jamak ya. Apa sih kalau kita ngejala itu apa nih? Perangkap. Salah satu perangkap yang sangat mulia. Wa kullu dhi ni'matin mahsudun 'alaiha. Dan setiap yang punya nikmat itu mahsud, ada aja orang yang iri dengki 'alaiha, atas nikmat itu, illat tawadu, kecuali orang-orang yang tawadu. Saya dapat keterangan orang yang terbebas dari hasad, iri, dengki adalah ketika dia belajar, ketika dia belajarnya lillah, karena Allah gitu. Dia akan terhindar hatinya iri sama orang lain, akan terhindar orang lain iri sama dirinya. Ini belajarnya lillah karena Allah. Jamaah jangan, wah enak ngaji di Salafiyah, apa habis ngaji ada makanan yang ditujunya, ya lillah karena Allah. Itu ya, sederhana tapi ini. Udah habis belum? Hah? Udah jawab ya? Oke. Wa qala bal hukama wallahu a'lam.
Matanya masih panjang ini. Masalah sombong banyak. Karena sombong. Itu kalau sekali-sekali gentak mobil ini boleh kan? Sekali banyak berarti. Sekali. Bagus ini. Ini Bapak ini orang yang jujur. Karena udah berat di sininya. Kalau nggak dilepas nanti bahaya. Tambah berubah. Ya harus dilepas dulu ya. Ya pertanyaan pertama, kalau sesekali ngebentak istri boleh kan? Marahnya karena Allah, ya marahnya karena Allah, iya marahnya karena Allah. Terus ngebentaknya niatnya mendidik, bukan menghina, gitu. Kan ada orang membentaknya, marahnya menghina, itu nggak ada perubahan. Tapi kalau niatnya pengen tarbiyah, ya Allah biar suami, biar istri saya ini ada perubahan, itu nanti ada perubahan. Pokoknya segala sesuatu yang dilaksanakan karena nafsu nggak ada hasilnya. Saya angkat cerita dulu, Rasulullah pernah menyuruh Sayyidina Umar bin Khattab, ya khalifah yang sangat keras, tegas tapi hatinya lembut. Umar, itu di kampung contoh yang Kalender itu ada yang lagi ribut aja itu. Kamu ke sana lagi, damaikan. Umar datang ke sana. Damai ya, gagal. Dan Umar, itu di kampung Lio ada lagi yang lagi pada ribut, datang ke sana, diutus, gagal. Dan Umar, itu di negara kaum di sini ada lagi ribut, datang. Dia damai. Gagal, damai. Nabi manggil Umar sini. Kamu tahu nggak kenapa kamu di pertama gagal, kedua gagal, ketiga sukses? Umar tahu. Iya ya Rasul. Yang pertama saya gagal, saya mendamaikan mereka bismi Umar, dengan nama Umar bin Khattab, jawara jagoan. Ada hawa nafsu sih. Lihat pada damai ya. Masih pada berantemnya gua tamparan nanti nih. Gagal. Yang kedua datang juga ke Lio, gagal. Kenapa? Dia datang dengan nama sahabat Nabi, ada kebanggaan, ada ujub di situ. Gagal. Tapi pas datang yang ke sini nih, damai apa? Dia datang sebagai abdul. Nah, dari abdul, derajat yang paling tinggi itu adalah abdul. Bukannya presiden. Yang abdul yang kagak ada sifat-sifat abdul total. Ya. Karena Allah sukses damai. Jadi kalau pengen negor istri, negor anak, semuanya karena Allah. Ya, kalau enggak, anak kita nih kita omelin, bukan kita kemplangin, geblugin, belum tentu berubah dia kan. Lihat bagaimana doanya Ma'ruf al-Khuruqi. Ketika lagi jalan bersama sahabat sama murid-muridnya, ada anak muda lagi mabok, main gitar, nyanyi-nyanyi. Ini muridnya melihat udah gedeg aja. Lihat hati murid tuh beda sama hatinya guru. Hati murid masih ada kebencian, hati guru penuhnya mahabbah, rahmah. Guru itu anak muda tuh. Lagi gini hari udah menjelang subuh masih main gitar aja. Sumpahin guru, sumpahin. Kata gurunya, 5 adu alaihim. Kenapa saya nyumpahin mereka? Kita doain aja, doain. Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarrihim fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau bahagiakan dia di dunia, maka bahagiakanlah dia di akhirat. Kedua ini. Jadi anak kita lagi masa-masanya jangan disumpahin terus. Dasar anak badut lu, nakal lu. Nah, doa orang tua itu seperti doanya Nabi dari umatnya. Doain terus. Semoga Pak Soleh baik ya nah. Bayar aja. Ya. Itu anak muda didoakan, tahu-tahu dapat hidayah, namanya jazabat inayah ilahiyah, itu yang paling mahal. Seret itu, langsung ibaratnya doanya tembus ke langit, doa orang ikhlas, langsung. Tahu-tahu dia gitarnya dia patah-patahin,
dia lari ngejar Syekh Ma'ruf Al-Khurki. Syekh, tunggu Syekh, bawa saya Syekh, kami ingin tobat di hadapanmu Syekh. Apa kategorinya? Tuh, lihat tuh. Kalau tadi kita lagi sumpahin, marahin, lah orang teler dimarahin. Dengar nggak? Nggak dengar. Dinasehatin satu buku, tetap aja, kagak dengar orang teler. Ya, tapi perlu doa. Itu juga sama, tetangga kita ada yang lagi salah jalan, jangan, wah itu dasar tuh, si Panggi tuh sekarang udah nggak bener. Jangan. Ya, nanti apa? Malamnya dia sadar tobat, selesai sama Allah. Kita nih mulut kita ngelocos mulu, jelek aja. Kita mah doain aja. Pokoknya konsepnya begini, kata Nabi, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, saya kagak ridho satu aja umatku aja di neraka. Apa maknanya? Allah suruh kita suruh baik, aslih nafsak, perbaiki dirimu, wadu ghairak, dan juga ajak orang lain. Jadi ketika Bapak Ibu bisa hadir di majlis ini, ya apa? Ajak juga istrinya, suaminya, anaknya bisa hadir di sini. Pengalaman kita doang, alhamdulillah bisa ngaji. Anak-anaknya udah main terus. Ya. Ajak. Semua para anbiya itu selalu pesan, nah mata buru nabi ba'di. Apa nanti yang kau sembah setelah aku kagak ada? Masa sekarangnya nanti baba udah mati, emak udah mati, lu ntar nyembah siapa lu? Ngaji nggak lu? Sholat nggak lu? Pasti dia kesadaran begitu. Karena anak sekarang kita ngomong udah ngedengar dia. HP aja udah apa? Game. Udin, diam aja. Nggak kedengeran suara emaknya. Sama asik itu, jazabat itu, daya tarik permainan itu lupain semuanya. Itulah bahayanya Gen Z, ya. Tapi jangan disalahi alatnya, yang disalahin kitanya. Kan ada orang main HP, tapi buat dengerin Quran. Dulu ada zaman saya dari Riau, dia bisa hafal Quran lewat HP, dengerin lagu-lagunya dari HP. Wah bagus, ya. HP-nya menghantar jadi hafal Quran. Tapi ada juga yang dari sono tuh HP-nya menghantarnya kepada jadi orang alim maksiat. Yang ditontonnya yang kagak-kagak, ya. Jadi tergantung kepada siapa pemiliknya. Ya, ada pertanyaan silakan. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya mengenai materi hari ini mengenai sombong. Kalau tidak ada, mungkin saya mau bertanya kepada Pak Yai. Ya. Kalau orang yang merasa selalu sudah baik, jadi ya baik, saya udah baik, itu termasuk ada sombong kalau seperti itu. Ya dalam arti ya, saya udah merasa baik, saya tidak mengganggu orang, tidak istilahnya tidak memarahi orang, ya saya orang baik nih. Nah itu kategorinya apakah dia termasuk kategori yang sombong atau seperti apa Pak? Penjelasannya seperti itu. Iya. Penilaian itu kan datang dari orang lain. Penilaian bukan datang dari diri sendiri. Penyakit kita itu merasa. Makanya ketika ada pertanyaan, ya Allah, apakah saya sudah sampai kepadamu? Para tingkatan wali, mursyidin itu nggak boleh mengatakan saya sudah sampai kepada Allah, nggak boleh. Ketika dia mengatakan sampai, langsung derajatnya turun. Nggak boleh. Kita mah terus aja berbuat baik, ya, jalanin sesuai dengan arahan Nabi, Al-Quran, ulama itu, lakukan yang baik-baik. Nanti kalau tetangga bilang itu Panggi ternyata orang soleh, dia orang baik, itu namanya busra bil iman. Itu berita langsung dari Allah itu. Kabar gembira bahwa dia orang bagus. Ya. Jadi yang nanti yang muji adalah makhluk Allah juga dari lisannya. Siapa yang menggerakkannya? Allah. Ya.
Dan nanti ada juga orang-orang yang mendikata, ente pengkhianat, ente pembohong. Itu juga dari Allah juga. Ya, karena kagak ada lisan yang bergerak kecuali dengan izin Allah. Nah, kita jangan merasa sudah soleh dan merasa sudah ahli sedekah, ahli sholat, lepasnya. Ya, kita udah jalani aja apa yang Allah perintahkan. Adapun kebaikan-kebaikan yang kita jalin semuanya anugerah dari Allah. Kagak ada satu kebaikan apapun yang kita jalanin karena diri kita, enggak ada. Ya, Allah ciptakan Anda dan semua amal-amalnya, semua gerak-geriknya, semua ciptaan. Itu secara tauhid. Ya, itu semuanya. Maka ketika bapak-bapak bisa berbuat amal soleh, jangan lupa alhamdulillah. Terima kasih ya Allah karena dibimbing, dikasih taufik hidayah gitu. Kagak ada ya amal soleh yang kita lakukan tanpa kekuatan Allah, tanpa rahmannya Allah, tanpa apa namanya itu fadlun, ya, nikmat kasih sayang Allah, rahmat, tanpa rahmatnya Allah. Semuanya hari ini kita bisa hadir nih karena rahmat Allah, digerakin semuanya. Tanpa rahmat Allah kita nggak bisa ke sini. Ada orang mau jalan ke sini, Pak Kiai, mohon maaf, motor saya dipakai sama anak saya, nggak sampai ke sini. Mohon maaf, hari ini ada urusan lain. Ya. Jadi semuanya adalah karena rahmat Allah. Wa bi ihsanihi wa afdalihi. Nah, makanya selalu apa bilang bi masyiatillah, ya. Punya dengan izin Allah, karena kebaikan Allah. Begitu ya. Jadi Pak, ya ini saya mau ngangkat, ini penting. Imam Ghazali begitu panjangnya bicara tentang bagaimana menjadi mukmin sejati. Ya, itu perjalanan panjang. Dia harus pertama melewati tanjakan al-ilmu wal ma'rifah. Tanpa ilmu, tanpa mengenal Allah, kita nggak bisa menyembah Allah dengan baik. Ya. Yang kedua, lihat bab taubah. Taubat dulu. Benar-benar kita pengen taubat, pengen kembali kepada Allah, pengen rujuk kepada Allah. Taubat. Yang ketiga, ya ini akobahnya, akobah al-awarid, tantangan-tantangan banyak. Tantangannya ada yang namanya dunia, ada yang namanya makhluk, ada yang namanya setan, ada yang namanya nafsu. Dia selalu menghalangi kita untuk dekat sama Allah. Kedua, yang kita kawaid, ada motif-motif. Ya, ingin dekat sama Allah yang harus ada motif, pengen jadi kekasih Allah. Ya, maka lahirlah sifat ikhlas, tawakal, semuanya menyerahkan kepada Allah. Nanti yang ketujuh, yang terakhir itu babnya alhamdulillah syukur. Setelah kita bisa lewatin semuanya, enggak ada kata-kata lain kecuali alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kami kepada agama Islam. Itulah nikmat terbesar. Ya, segala puji bagi Allah yang bisa membuat saya bisa sholat, haji, puasa, zakat, berzikir, ngaji, semuanya karena nikmat Allah. Maka harus disyukuri dengan 3 cara. Syukur lisan, selalu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kedua, syukur qalb, selalu ingat Allah al-mun'im, yang selalu menggerakkan semuanya, yang memberi semuanya. Lihat makanan di meja, ingat mun'im, Allah yang kasih nikmat. Yang ketiga, syukur arkan, anggota tubuh kita, jadikan bersyukur kepada Allah. Nabi tingkat terakhirnya adalah syukur. Afala uhibbu an akuna abdan syakur. Ya, aku ingin jadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Caranya apa? Orang bersyukur tuh selalu menghambakan dirinya kepada Allah. Ingat,
penghambaan nggak bakalan sukses ya ke atas kalau kita sesama manusia juga kagak bagus. Makanya belajar fikih itu bagi dua, ada muamalah ilahiyah atau rabbaniyah, ada muamalah insaniyah. Kita baca Fathul Qorib di bab taharah, salat, puasa, haji sampai haji. Setelah haji ada pengembangannya akikah, harta yang boleh binatang dimakan yang haram, terus selesai ini muamalah ilahiyah sama Allah kita. Masuk ke jual beli, penggadaian, terus bab munakahat itu tentang hubungan insaniyah. Ada orang-orang sholatnya cakep, giliran dia berdagang curang. Gimana tuh Pak? Penimbangan dikurangin dikit. Hiya finnar, itu neraka. Sholatnya belum merubah dirinya. Harus sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, bagus, harus bagus sama tetangganya. Dulu ada, ya Rasulullah, ini ada ibu-ibu sholat malamnya rajin banget, puasanya rajin banget, tapi mulutnya juga rajin ya Rasulullah. Rajin apa? Nyakitin tetangga, ngomongnya kasar. Ahiyya fil jannah ya Rasulullah, apakah dia tempatnya surga? Enggak, dia neraka. Ya, jadi ada hubungan tetap. Sama Allah bagus, sama manusia juga bagus. Itu karena kita hidup bukan hanya satu sisi tapi dua-duanya. Maka mintanya juga komplit, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Biar anda sama susah di dunia, neraka di surga aja enggak. Ya, di dunia bahagia, akhirat bahagia. Gitu. Pengen Nabi pengen begitu. Tapi ketika dapat nikmat jangan sombong. Ya, Islam punya itu harus dijaga. Kasih nikmat lupa daratan, nanti jadi Firaun. Kekuasaan lupa Firaun. Jadi Korun, jadi Haman, jadi Ubay bin Ka'ab, 4 tokoh itu udah gambaran. Ya kan orang yang dikasih nikmat tapi orang yang kufur nikmat. Ada lagi yang istidraj, dikasih terus, tapi dia lalai itu. Dia merasa aman aja, hati-hati itu. Dan namanya nanti akan Allah ambil nikmatnya dikit-dikit, ya, sampai dia nanti bangkrut, belum punya apa-apa. Jadi maksudnya apa? Kalau misalnya bapak ibu lagi ya punya segalanya, tahu-tahu ada musibah, anaknya sakit. Musibah itu bukan hanya ke kita doang ya, karena musibah itu menimpa orang-orang yang kita cintai. Walaupun kita nggak sakit, anak kita sakit, emang kita nggak kepikiran. Hati kita, ya Allah, anak mama sakit, ya. Jadi ketika kita ada dikasih musibah, langsung buru-buru introspeksi diri. Oh, takut ada yang salah kita dalam beragama. Makanya diperintahkan orang yang paling baik membagi 4 waktu. Ada 1 waktu yunaji rabbahu, ada waktu dia bermunajat sama Allah. 2, ada 1 waktu dia muhasabah diri dari pagi sampai asar, udah kerja, ya, asar ke maghrib muhasabah, tahu-tahu ada yang salah. Kalau ada yang salah istighfar, minta maaf, minta petunjuk Allah. Kalau bagus semuanya minta agar istiqomah bimbingannya. Yang ketiga, ada waktu juga, apa yang ketiga? Harus hadir di masjidnya kayak gini. Ada orang-orang kaya nggak perlu bergaul, udah tunggu di rumahnya aja. Jangan, nanti kalau mati nggak ada yang tahu dia, tetangganya. Ya, kalau nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, nggak tahu. Harus ada waktu datang ke musta'lim, datang ke guru-guru, minta nasihat, minta arahan, gitu. Ya, yang keempat, ada waktu memang untuk refreshing diri kita. Ya, kita enggak juga baku kaku ngaji terus di masjid terus kagak. Boleh ada waktu nih minggu nih, istrinya, ayo mah ajak anak-anak bikin makanan, kita mana? Jalan-jalan kemana kayak ke Monas kayak mana?
Ya, senengin dirinya boleh untuk hal-hal yang dihalalkan. Kan ibu-ibu di dapur aja kan mumet gak bu? Wah, mumet banget. Panas. Lengkap gimana? Bapak-bapak mah enak keluar sini, ada yang dilihat banyak. Ininya ibu-ibu enggak. Makanya ajak boleh istrinya, anak-anaknya jalan-jalan. Ya, namanya mengasih ruang kepada nafsunya pada hal-hal yang dibolehkan. Itulah orang-orang yang bijak dalam beragama. Yang kaku, anaknya main kagak boleh lah. Nanti dia berontak main sendiri banyak. Ya. Jadi siapa ibu yang belum pernah dia jalan-jalan sama suaminya? Pak, ajak ya. Jalan-jalan. Pokoknya naik mobil muter-muter lah di Jakarta, udah senang aja dia. Jangan mikirin dapur-dapur. Nanti lapar kita mampir dah. Maka warteg boleh, restoran boleh, warung padang boleh gitu. Ya, biar senang. Seminggu sekali nggak pernah, kasihan dia. Bawa jalan-jalan. Ya bu ya, kalau ada suaminya yang galak-galak bilang sama saya bu ya. Saya jaga kopinya tadi. Ya karena kita beragama begitu, bukan hanya sholat aja. Di rumah udah kayak presiden sama istrinya. Mak, bersihin. Aja aman. Nabi itu nggak gitu kan Nabi. Tetap aja Nabi suami melayani, membantu. Nabi bisa. Coba bayangin Nabi sampai menjahit. Nanti banyak nih di bab terakhir contoh-contoh diangkat setingkat Amir Mukminin, begitu tawadunya. Ya, hal-hal kecil dia lakukan. Kita suka kagak kan, nggak mau. Pak, mama lagi capek nih pak di sana. Apa mak? Itu mau hujan kayak tolong dong angkatin jemuran. Oh mau, gengsi. Masa saya? Saya direktur di sana. Direktur di sana di kantornya. Di rumah bukan. Ya, saya ngangkat jemuran doang kagak mau. Begitu sombong banget, jangan ya. Jadi hiduplah di rumah tuh biasa aja, gitu. Yang kita punya di luar jangan bawa ke rumah. Di rumah itu suasana yang hangat, yang nyaman, yang harmonis, gitu ya. Makanya rumah kecil terkenal baiti jannati. Kan bapak ibu rumahnya gede. Nabi mah rumahnya berapa nih? Cuma 1 petak, 2 petak. Nabi kita rumahnya gede, dapur ada, kamar mandi ada. Ya. Udah harus jannat, bukan jannah doang, ini jannat jamak. Rumahku kebahagiaanku, gitu ya. Jadilah kita ngeliat isi kita senang, gitu. Dan suami kita senang, gitu. Ya, semoga keberkahan untuk kita semuanya. Sehat walafiat dan umur selalu dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya boleh. Pak, boleh Pak. Silakan Pak. Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang yang dosanya, yang dosanya apa sih? Ada Orang apa? orang yang diampuni dosanya yang bagaimana? Ipek. Orang yang bagaimana? Oh, orang yang dihapus dosanya yang bagaimana? Bagus itu. Ya. Orang yang taubat kepada Allah. Ya. Orang yang taubatnya taubatan nasuha. Ya. Dan orang yang punya harapan baik kepada Allah. Ingat selalu Rahman dan Rahimnya Allah jauh lebih besar daripada marah dan murkanya. Ya. Bapak Ibu, banyak kisah-kisah dalam sejarah Islam yang tadinya kejahatannya luar biasa. Coba bapak-bapak ada yang pernah ngebunuh anaknya? Gak ada kan? Ini Sayyidina Umar bin Khattab pernah mendem anaknya masih hidup. Besar-besar. Wahsy membunuh Sayyidina Hamzah
besar. Ya, banyak. Ada orang-orang yang membunuh sampai 99 orang. Yang 100 dia bunuh, dia jalan menuju kebaikan dengan tobat. Dia terima tobatnya. Orang yang paling baik setiap kali berbuat salah segera iringi dengan tobat dan kebaikan. Ya, selalu begitu. Selalu merasa bahwa rahman Allah lebih besar. Jangan putus asa. Ya Allah, saya mah dosanya udah banyak, udah neraka dah. Jangan. Ya, bahwa rahman rahim Allah jauh lebih besar daripada marah dan murkanya. Tobat, ya, berjanji untuk tidak mengulangi lagi, ada penyesalan, jalanin semampunya, terus rubah gaya hidupnya, ya, mulai memperbaiki ibadahnya kepada Allah. Nah, ini penting. Man aslaha bainahu wa bainallah, barang siapa yang memperbaiki hubungannya antara dia dan Allah, hikmah yang pertamanya, kafallahu amra dunyahu, Allah akan cukupi seluruh urusan-urusan dunianya. Yang kedua, man aslaha bainahu wa bainallah, aslallahu bainahu wa bainan nas, barang siapa yang memperbaiki diri hubungannya sama Allah, Allah akan memperbaiki hubungan dirinya sama sesama manusia, sama istrinya, keluarganya, datangnya akur semuanya. Jadi itu kuncinya di ibadah sholat. Ya. Peristiwa yang paling besar dari rumah tangga itu ada peristiwa yang kagak enak. Apa? Peristiwa apa? Perceraian. Cerai. Kalau sudah sampai titik itu kondisi yang sangat berat. Itu hatinya itu luar biasa. Ya. Siapa yang pernah merasa bercerai di sini? Ya, itu masih perasaan luar biasa. Ya, dia menghadapi kehidupan sosial yang begitu berat. Nah, obat satu-satunya adalah sholat. Ya, hanya sholat yang bisa membentengi itu semuanya. Sholat. Ya, muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Perbaiki sholatnya. Man aslah bainahu wa bainallah, man aqbala 'ala Allahi bi qalbihi, barang siapa yang datang kepada Allah dengan seluruh hatinya total, ini ya, maka aslah aqbala Allah ilaihi, Allah akan datang dengan seluruh rahmatnya. Ada orang-orang yang datang sama Allah setengah-setengah hatinya. Sholat subuh, sholat ya misalnya, sholat aja hatinya setengah-setengah tuh. Masih kepikiran sinetron ya tadi. Entar aja. Ya biar total pokoknya. Sholatnya total, insya Allah juga Allah kasih hatinya total. Ya, sholatnya yang khusyuk. Jangan sholat sambil ngangetin sayur, jangan. Bingung mau baca surat apa nih, panjang, angus. Ya, kata Nabi, matiin dulu hal-hal yang membuat tadi tuh dunia tuh namanya alaik. Ya, awarid, halangan-halangan, rintangan-rintangan yang bersifat duniawi yang membuat hati kita ta'aluk, kayak gitu dibersihin semua. Siapa ya masih ada tobat terbuka lebar. Ya, mari kita baca sila tobat nanti bareng-bareng ya. Oke, udah ya? Ya boleh. Ada Ahmad, ada Muhammad, ada Ahmad, ada Muhammad. Oh, di Al-Quran katanya ada Ahmad, ada Muhammad. Itu kalau jawabannya duniawi, anak saya yang pertama Widat, yang kedua Ahmad, yang ketiga Muhammad. Ada istilah ya, Ahmad Muhammad itu berasal dari akar yang sama, dari kata hamidah, pujian kepada Allah. Nah, kalau Ahmad istilahnya nama Nabi sebelum diciptakan. Datang ayat, saya timimba dismuhu Ahmad, kata Nabi Isa, nanti akan datang Nabi setelahku namanya Ahmad. Ya, nah setelah lahir bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam satu rumah tangga katanya, walaupun saya dhaif sih ya, ada buku saya tuh
judulnya Al-Asma wal Kuna wal Alqab dalam tinjauan sosiolinguistik. Kalau satu keluarga kagak ada nama anak, misalnya anaknya 3 lelaki, kagak ada nama Muhammad gitu, itu katanya kurang berkah. Ya, jadi banggalah punya anak dengan nama-nama Islami. Urutannya namakanlah anak-anakmu dengan nama para nabi, nama malaikat, ya. Kemudian nama ma'ubida wa ubida, nama-nama yang mengandung makna pujian kepada Allah. Abdul Hamid misalnya, Abdul Razak, atau ma'ubida yang sembahan, Abdullah, ya. Dan namakanlah dengan nama-nama orang-orang yang sholihin. Namain anak itu ada 2 kaidahnya. Ada yang irtijalan, ada yang namanya tafaulan. Irtijal itu spontanitas. Pak, isinya lahir. Dilihat sampingnya ada pengki. Dulu begitu dalam tradisi jahiliyah dan masih ada sekarang. Lihat gunung, sesebut-sebutnya. Jadi spontanitasnya, mubasyaratawan. Yang kedua ada namanya anak, memang dia persiapkan. Dia pengen anaknya nanti pengen seperti Nabi Yusuf dia namanya Yusuf, ya, Yusuf. Ucup panggilannya ya. Kalau cakap Yusuf di Ucup. Nah, kalau enggak ilmunya, enggak tauhidnya, ya, enggak kegantengannya, akhlaknya, gitu ya. Kayak namanya biar kayak nama gurunya boleh. Terus saya ayah. Kok ayah tahu Salahuddin tuh? Kan ayah orang Klender, orang kampung. Lah, ayah tuh ngaji di Jamiatul Khair katanya. Belajar tuh tentang buku-buku sastra. Ada namanya Mustafa Lutfi Al-Paluti. Maka kakak kamu nih berintu Mustafa Lutfi Al-Paluti. Pas saya belajar sastra betul banyak, ya. Salahuddin kenal pejuang, ya. Jadi di masa Abbasiyah orang-orang menamakan nama anaknya itu mulai disandarkan kepada agama dan kepada negara. Negara bahasa Arabnya daulah. Ya, cuma kalau ini ada Salahuddin beragama, Nuruddin, Saifuddin, lagi Komaruddin, lagi Zainuddin. Itu namanya dinisbahkan ke agama. Ada yang ke daulah, Saiful, ada yang juga ke agama, Saiful Millah tuh. Ada yang ke negara, ya, Saiful Daulah. Nah, daulah itu negara. Nur Daulah. Jadi emang setiap masa itu ada ciri khas penamaan. Yang terpenting katanya banggalah kasih nama anak-anak kita dengan nama-nama yang Islami. Nanti mereka akan dipanggil di hari kiamat bangga dengan nama-namanya. Nama-nama yang punya makna-makna yang dekat. Tapi bedanya sama orang Arab dulu. Kalau orang Arab namain anak-anaknya itu, kalau namain anak-anaknya itu namanya yang sangar-sangar. Namanya dia singa, harimau gitu. Agar apa? Agar kabilah lain takut. Itu ada singa di rumahnya. Tapi kalau namain pembantu-pembantunya itu namanya yang lembut-lembut, Suat. Gulam panggil. Kalau bapak-bapak di rumah manggil pembantu, macan. Macan di rumahnya. Pas kita pahami secara sosiolinguistik, betul juga. Ya. Dia kebanggaan orang-orang Arab dulu kasih namanya buat anak laki-lakinya yang jagoan-jagoan. Karena dulu memang kondisi banyak berperang sesama kabilah-kabilah. Baik, ya. Cukup insyaallah. Semoga Allah kasih hidayah kita, petunjuk, pemahaman, dan selalu dibimbing dalam jalan Allah, sunnah Rasulullah, mengikuti jalannya orang-orang sholihin.
Kita baca sigat taubat bareng-bareng. Ikutin Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma akrimna bis-sihhati wal 'afiyah linata'allama 'ulumad din thumma nansharaha wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kulla ma sami'na wa qara'na minal Qur'anil karim wal ilmi wa razaqna ladzata ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Allahumma asghil qulubana bi dzikri wa zayyin alsinatana bi syukri wa waffiq abdanana bi qiyami amri wa idna min wibali makri farhamna fa innaka anta khairur rahimin waftah lana fa innaka anta khairul fatihin warzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka ataiyakal makhsusata lil qulub wal ma'arifal ilahiyah wal anwar rabbaniyah wal ahwal an-nabawiyyah wal akhlaqal qur'aniyah. Allahumma asrah bis salati ala nabi sudurana wa yassir biha umurana wa qadi biha duyunana wastur biha uyubana waghfir biha dhunubana wa khatayana wa sahhi biha afkarana wa taqabbal biha taubatana wa jammilna biha akhlaqana bi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ja'alna minar radina bi qada'ik. Allahumma ja'alna minas sabirina bi qada'ik. Allahumma ja'alna minas syakirina bi alaik. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Allahumma ja'alna minal 'arifina billah. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Allahumma ja'alna minal mufawwidin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minas salihin walhiqna bis salihin wa tawaffana ma'as salihin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummat sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma rfa' darajata ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khadhul man khadhala al-muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'at wal musyrikin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-islam wal mujahidin. Allahumma ansur al-islam fi kulli makan. Allahumma ansur al-islam fi Palestin wa fi Iran wa fi kulli buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith.
اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التقلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, kami ucapkan pada guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Salahuddin yang telah memberikan kajian pada kita semua, ilmu yang bermanfaat insyaallah. Semoga apa yang kita dengarkan pada hari ini atas yang Bapak Ibu terima ini tolong subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala marhaban. Panjang umur, sehat. Syukran. Haji sehat, umur. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Marhaban, syukran, barakallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukran. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu 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 ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, syukran, barakallahu fikum, diterima, barakallah. Mobil itu kayak Ya.